Kamu pulang malam, jalan sendirian lewat jembatan tua. Lalu kamu lihat sosok tinggi tanpa kepala, menyeret karung, dan dari dalamnya menetes darah. Awalnya kamu pikir itu cuma cerita, tapi di desa ini, itu nyata. Dan yang lebih mengerikan, pelakunya bukan hantu. Penampakan hantu tanpa kepala di jembatan tua. Desa Mojosari itu sebenarnya desa yang tenang, jauh dari kebisingan kota dan hiruk-pikuk kendaraan. Siang harinya diisi suara oreng-oreng bekerja di sawah, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan obrolan santai di depan rumah. Malamnya pun sederhana, hanya ditemani suara jangkrik yang bersahutan dan angin yang berhembus pelan di sela-sela pepohonan. Kadang suasana malam memang terasa agak merinding, apalagi kalau harus lewat kebun sendirian. Tapi itu hal yang biasa. Bagi warga di sana, tidak pernah ada kejadian besar yang benar-benar membuat seluruh desa ketakutan. Sampai akhirnya, Pak Kusman hilang. Dan sejak saat itu semuanya berubah. Pak Kusman dikenal sebagai orang yang pendiam, tapi baik. Tubuhnya tidak besar, tapi tenaganya kuat. Karena terbiasa kerja keras, dia tidak punya pekerjaan tetap. Kadang bantu di sawah milik orang lain, kadang masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar atau bambu. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Tapi dia tidak pernah mengeluh di depan orang lain. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang jujur dan tidak pernah macam-macam. Dia tinggal bersama istrinya, Ibu Tun, dan anak satu-satunya, Aditya, di sebuah rumah kecil di pinggir desa yang dikelilingi kebun dan pepohonan. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Pagi masih terasa dingin. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan suara ayam berkokok bersahutan dari berbagai arah. Ibu Tun sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan seadanya, sementara Aditya duduk di depan rumah sambil menguap. Pak Kusman keluar dari kamar sambil membawa golok dan tali, tanda kalau dia akan pergi ke hutan seperti biasanya. Dia sempat meneguk kopi hitam, lalu berpamitan dengan singkat. Tidak ada kata-kata aneh, tidak ada firasat buruk, bahkan tidak ada yang terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dia hanya melangkah pergi menyusuri jalan kecil di samping rumah, lalu menghilang di balik pepohonan. Tapi sore itu, dia tidak kembali. Awalnya Ibu Tun tidak terlalu khawatir. Kadang Pak Kusman memang pulang agak malam, kalau pekerjaannya belum selesai. Namun ketika langit mulai gelap dan suara jangkrik mulai terdengar, perasaan tidak enak mulai muncul. Aditya beberapa kali berdiri di depan rumah, memandang ke arah jalan dengan harapan melihat ayahnya pulang. Tapi yang terlihat hanya bayangan gelap pepohonan dan jalan kosong yang sunyi. Malam itu berlalu tanpa kehadiran Pak Kusman. Hari berikutnya pun sama, sampai akhirnya 1 minggu berlalu dan Pak Kusman tetap tidak muncul. Warga mulai membicarakannya. Ada yang mencoba berpikir logis. Mungkin dia pergi kerja keluar desa. Mungkin dia ikut orang lain mencari pekerjaan. Atau mungkin ada urusan mendadak. Tapi semua itu hanya dugaan, tanpa kepastian. Tidak ada satupun yang benar-benar tahu kemana Pak Kusman pergi. Di saat yang sama, mulai muncul cerita yang membuat suasana desa berubah. Serjo, salah satu warga yang sering ronda malam, datang dengan wajah pucat ke pos ronda. Malam itu dia pulang sekitar jam 1, berjalan sendirian melewati jembatan tua yang memang sudah lama dikenal sepi. Dia bilang, awalnya tidak ada yang aneh, sampai dia melihat sosok berdiri di tengah jembatan. Sosok itu tinggi dan diam, membelakangi dia. Serjo mengira itu orang biasa, mungkin warga yang juga sedang lewat. Tapi saat dia mencoba mendekat, dia merasa ada yang tidak beres. Sosok itu terlalu sunyi, terlalu diam, seperti bukan manusia. Saat itulah dia menyadari sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Sosok itu tidak punya kepala. Serjo langsung gemetar. Dia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Dia hanya bisa berdiri sambil menatap
Dengan napas tertahan, sosok itu kemudian bergerak perlahan, berjalan sambil menyeret sesuatu di belakangnya. Sebuah karung besar yang terlihat berat. Suara gesekan karung itu terdengar jelas di atas permukaan jembatan yang keras. Dan dari ujung karung itu ada cairan yang menetes. Merah kayak darah, kata Sergio dengan suara bergetar saat menceritakannya. Awalnya tidak semua orang percaya. Ada yang menganggap Sergio hanya salah lihat karena mengantuk atau kelelahan. Tapi dia bersikeras, bahkan sampai bersumpah bahwa apa yang dia lihat itu nyata. Sejak cerita itu menyebar, suasana desa langsung berubah drastis. Malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Pintu-pintu rumah ditutup lebih cepat, dan tidak ada lagi yang berani keluar tanpa alasan penting. Bahkan suara jangkrik yang dulu terasa biasa saja, kini terdengar seperti mengiringi sesuatu yang menakutkan. Di rumah Pak Kusman, keadaan justru semakin tidak nyaman. Aditya mulai sering terbangun di tengah malam dengan wajah pucat dan napas terengah. Dia mengaku mendengar suara langkah kaki dari dapur. Langkah itu berat, seperti orang berjalan sambil menyeret sesuatu di lantai. Awalnya Ibu Tun mencoba menenangkan dia, menganggap itu hanya mimpi atau perasaan karena kehilangan ayahnya. Tapi suatu malam, saat dia sendiri terbangun, dia juga mendengar suara itu. Suara itu pelan, tapi jelas, duk, tak, tak, seperti kaki yang basah menapak di lantai tanah. Ibu Tun menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya tikus atau hewan lain. Tapi suara itu terlalu berat untuk ukuran hewan kecil. Dengan tangan gemetar, dia mengambil lampu minyak dan berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana. Saat pintu dapur dibuka, bau amis langsung menyeruak. Bau darah yang tajam dan menusuk hidung. Ibu Tun refleks menutup hidungnya. Tubuhnya gemetar hebat. Dapur itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai terlihat jelas jejak kaki. Jejak itu basah, berwarna gelap, dan mengarah dari tengah dapur menuju pintu belakang. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Aditya berubah menjadi lebih pendiam. Dia sering melamun dengan tatapan kosong, seolah pikirannya tidak berada di tempat yang sama. Kadang, dia terlihat seperti berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Ekspresinya pun sering berubah-ubah. Kadang terlihat takut, kadang justru seperti tersenyum tipis tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, desa semakin gaduh dengan kejadian-kejadian aneh. Beberapa kambing milik warga ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Lehernya terpotong rapi, seperti disayat dengan benda tajam. Tidak ada bekas gigitan, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya luka bersih yang membuat siapapun yang melihatnya langsung merasa ngeri. Malam itu di pos ronda, suasana terasa tegang. Pak Bas duduk dengan wajah serius, ditemani Lemon dan beberapa warga lain yang terlihat gelisah. Tidak ada yang banyak bicara, hanya sesekali suara batu kecil atau gesekan kursi yang memecah. Keheningan. Ini bukan kerjaan manusia biasa, kata Pak Bas akhirnya dengan suara pelan, tidak keidayong, membantah. Karena di dalam hati mereka, semua orang mulai merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang salah di Mojosari. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan sesuatu itu seperti sedang perlahan mendekat. Seminggu setelah hilangnya Pak Kusman, kegelisahan yang selama ini hanya jadi bisik-bisik akhirnya berubah jadi keputusan. Warga tidak bisa lagi hanya menunggu dan berspekulasi. Rasa takut memang ada, tapi rasa penasaran dan khawatir jauh lebih besar. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Udara dingin masih menyelimuti, tapi tidak ada suara, santai seperti biasanya. Orang-orang berkumpul dengan wajah tegang, sebagian membawa alat seadanya, seperti tali, bambu, dan karung.
Mereka sepakat untuk mencari ke arah yang selama ini paling sering disebut dalam cerita-cerita. Aneh, itu jembatan tua. Jembatan itu sudah lama dikenal angker. Letaknya agak jauh dari pemukiman. Dikelilingi pohon-pohon besar yang membuatnya selalu terlihat gelap. Bahkan di siang hari, air sungai di bawahnya tidak pernah benar-benar jernih. Warnanya keruh kecoklatan dan arusnya cukup deras. Di beberapa bagian terlihat bata-bata betar yang tajam dan licin, membuat siapapun yang turun harus ekstra hati-hati. Biasanya warga hanya melewati jembatan itu jika benar-benar perlu, dan hampir tidak pernah ada yang berani mendekat saat malam hari. Pagi itu, puluhan warga berkumpul di ujung jembatan. Pak Bas berdiri di depan. Wajahnya serius. Lehman dan Sergio ada di dekatnya, sementara beberapa pemuda desa berdiri di belakang dengan ekspresi gelisah. Tidak ada yang bercanda. Tidak ada suara tawa. Semua terasa berat. Aditya juga ada di sana. Wajahnya pucat. Matanya terlihat lelah seperti tidak tidur berhari-hari. Ibu Tun sempat melarang dia ikut, tapi dia tetap memaksa. "Aku harus tahu," katanya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mencoba menahannya lagi, karena semua orang tahu dia berhak melihat apapun yang akan mereka temukan. Mereka mulai turun ke bawah jembatan dengan hati-hati. Tanah di sekitar sungai licin. Beberapa kali, ada yang hampir terpeleset. Suara air yang mengalir deras terdengar semakin jelas, menggema di antara batu dan batang pohon. Suasana terasa sunyi, meskipun banyak orang di sana. Seolah-olah tempat itu menelan semua suara, menyisakan hanya gemuruh air dan napas orang-orang yang mulai terasa berat. Beberapa orang mulai menyebar, memeriksa setiap sudut di antara batu-batu besar. Ada yang melihat ke sela-sela akar pohon, ada yang menyusuri tepian sungai. Waktu terasa berjalan lambat, dan ketegangan semakin terasa di udara. Lalu seseorang berteriak pelan, memanggil yang lain. Semua langsung menoleh ke arah suara itu, dan disitulah mereka melihatnya. Sebuah karung hitam besar tersangkut di antara dua batu besar. Sebagian terendam air. Karung itu terlihat berat, bentuknya tidak beraturan, dan bagian bawahnya basah. Air di sekitarnya tampak sedikit berbeda warnanya, tidak sepenuhnya keruh seperti biasanya, tapi bercampur warna kemerahan yang samar. Jantung semua orang langsung berdegup lebih kencang. Tidak ada yang langsung bergerak. Mereka hanya saling pandang, seolah berharap ada orang lain yang memastikan dulu apa yang mereka lihat. Pak Bas menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju sedikit. "Buka," katanya pelan tapi tegas. Suaranya terdengar berat. Lehman dan Sergio saling berpandangan, sebentar lalu mendekat. Wajah mereka jelas tegang. Dengan hati-hati, mereka turun lebih dekat ke karung itu. Kaki mereka beberapa kali terpeleset di batu yang licin. Mereka lalu menarik karung itu perlahan ke daratan. Butuh tenaga, karena karung itu benar-benar berat. Begitu karung itu berpindah dari air ke tanah, bau langsung menyebar. Bau busuk yang sangat menyengat. Bau yang membuat perut langsung terasa mual. Beberapa warga langsung menutup hidung. Ada yang memalingkan wajah, tapi tidak ada yang mundur sepenuhnya. Semua ingin tahu, meskipun dalam hati mereka sudah mulai takut dengan apa yang akan mereka lihat. Tangan Lehman gemetar saat memegang tali karung. Sergio menahan napas. Perlahan, mereka membuka ikatan itu. Waktu terasa seperti berhenti. Dan saat karung itu terbuka, teriakan langsung pecah. Beberapa orang mundur dengan wajah pucat. Ada yang langsung muntah di tempat, tidak kuat melihat isi di dalamnya. Di dalam karung itu bukan hanya satu tubuh, potongan tangan yang terpisah dari badan, kaki yang tertekuk tidak wajar, potongan daging yang sudah mulai berubah warna. Semuanya bercampur, seperti disusun asal-asalan. Kulitnya terlihat membiru. Beberapa bagian sudah mulai membusuk, dan di bagian atas sedikit terpisah dari potongan lainnya. Eidekip, wajah itu tidak asing. Wajah Pak Kusman, matanya setengah terbuka, seperti masih menyimpan sisa ketakutan terakhir
Sebelum semuanya berakhir, mulutnya sedikit terbuka, dan kulitnya sudah berubah warna menjadi pucat kebiruan. Aditya berdiri tidak jauh dari situ. Dia tidak bergerak. Kakinya terasa lemas, tapi dia tidak jatuh. Tatapannya kosong, menatap langsung ke arah kepala itu. Dunia di sekitarnya seperti menghilang. Suara orang-orang yang panik terdengar jauh dan samar. "Itu bapakku," bisiknya pelan. Hampir tidak terdengar. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu itu benar. Beberapa warga mencoba menenangkan keadaan, tapi suasana sudah kacau. Ada yang menangis, ada yang berteriak memanggil nama Tuhan, ada yang hanya diam dengan wajah pucat. Ibu Tun yang datang belakangan bersama beberapa warga perempuan langsung menjerit begitu melihat apa yang ada di depan matanya. Tubuhnya langsung lemas dan dia pingsan sebelum sempat mendekat lebih jauh. Orang-orang buru-buru menolongnya, membawanya menjauh dari tempat itu. Sementara itu, Pak Bas berdiri terpaku. Wajahnya keras tapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Leman menunduk, napasnya berat, sementara Sergio terlihat gemetar hebat. Seolah bayangan yang dia lihat beberapa malam lalu kini menjadi nyata di depan mata. Desa Mojosari hari itu berubah total. Ini bukan lagi soal cerita hantu atau bisikan malam. Ini dan ini terjadi di depan mereka sendiri. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu daripada pemandangan mengerikan tersebut. Sesuatu yang belum terjawab, sesuatu yang belum mereka sadari sepenuhnya. Karena apa yang mereka temukan di dalam karung itu mungkin bukan akhir dari teror, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah kejadian mengerikan di bawah jembatan itu, Desa Mojosari seperti kehilangan napas. Tidak ada lagi obrolan santai di sore hari. Tidak ada suara tawa anak-anak yang berlarian di jalan. Semua orang hanya membicarakan satu hal yang sama, dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Siapa yang melakukan ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepala setiap warga. Tapi tidak ada satupun yang berani menjawab dengan pasti. Rumor tentang sosok tanpa kepala semakin liar. Banyak yang yakin bahwa ini bukan perbuatan manusia, bahwa ada sesuatu dari dunia lain yang marah. Sesuatu yang selama ini hanya jadi cerita, kini benar-benar menampakkan diri. Tapi di tengah semua ketakutan itu, ada satu hal yang perlahan mulai terasa janggal. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Aditya. Sejak jasad Pak Kusman ditemukan, Aditya berubah drastis. Dia jadi sangat pendiam, bahkan lebih dari sebelumnya. Tatapannya kosong, seperti orang yang pikirannya tersesat jauh ke tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Kadang dia duduk lama di depan rumah tanpa bergerak, menatap ke arah jalan atau ke kebun dengan ekspresi datar. Kadang di waktu-waktu tertentu dia terlihat tersenyum sendiri. Senyum kecil yang muncul tiba-tiba, lalu hilang begitu saja. Beberapa warga yang sempat melihat itu mengaku merinding, karena senyum itu bukan seperti senyum orang biasa. Ada sesuatu yang dingin di dalamnya. Ibu Tun mencoba mendekati dia, mencoba bicara seperti biasanya. Dia menanyakan kabar, mengajak makan, bahkan mencoba memeluknya, seperti saat Aditya masih kecil. Tapi setiap kali dia bicara, Aditya hanya menatap tanpa menjawab. Tatapannya kosong, tapi dalam waktu yang sama terasa dalam, seolah menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk diungkapkan. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik, tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Tun mulai merasa takut, bukan hanya karena kehilangan suaminya, tapi juga karena dia seperti perlahan kehilangan anaknya. Sampai suatu sore, semuanya mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi. Ibu Tun ditemukan pingsan di dalam rumahnya oleh tetangga yang datang menjenguk. Tubuhnya tergeletak di lantai, wajahnya pucat dan napasnya lemah. Tidak jauh dari situ, pintu rumah terbuka. Aditya
tidak ada di dalam. Kabar itu menyebar cepat. Dan dalam waktu singkat, beberapa warga langsung bergerak mencarinya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan di mana dia berada. Aditya berdiri di jembatan tua. Jembatan yang sama tempat karung itu ditemukan. Warga langsung berdatangan. Satu persatu berkumpul dengan wajah tegang. Pak Bas, Leman, Serho, semuanya ada di sana. Tidak ada yang berani terlalu dekat. Tapi tidak ada juga yang mau pergi. Aditya berdiri tepat di tepi jembatan, menghadap ke sungai. Air di bawahnya mengalir deras. Suaranya menggema di antara beta-beta, seperti memanggil sesuatu dari dasar. Dit, panggil Pak Bas pelan. Mencoba menahan suaranya agar tidak terdengar panik. Turun dulu, kita bisa ngomong baik-baik. Aditya tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri diam, menatap ke bawah, seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa dia lihat sendiri. Angin berhembus pelan, menggerakkan bajunya yang terlihat kusut. Beberapa detik terasa seperti sangat lama, lalu perlahan, Aditya tersenyum. Senyum itu aneh. Tidak hangat, tidak juga bahagia. Lebih seperti senyum yang muncul dari sesuatu yang sudah retak. Ayah masih di bawah, katanya lirih tanpa menoleh. Semua orang saling pandang, tidak ada yang berani bicara. Ayah manggil aku terus, tiap malam, lanjutnya pelan. Suasana langsung terasa lebih dingin. Beberapa warga merinding, tanpa sadar. Ayah marah, katanya lagi. Kali ini suaranya sedikit bergetar. Pak Bas mencoba mendekat satu langkah. Dit, dengar, ini bukan salahmu, tapi ini salahku, teriak Aditya tiba-tiba. Semua orang terdiam, bahkan suara air yang mengalir terasa seperti menjauh. Aditya mulai tertawa, tawa yang tidak wajar, pecah, tapi bercampur dengan tangis yang tertahan. Air matanya mulai jatuh, tapi dia tetap tertawa. Aku yang bunuh dia. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ragu, tanpa jeda, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Beberapa warga langsung menutup mulut. Ada yang mundur pelan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku capek, suara Aditya bergetar. Hidup miskin. Terus, dari kecil, gak pernah berubah. Aku cuma minta motor. Kuma, itu. Dia tertawa pahit, tapi dia selalu bilang, gak ada uang. Wajahnya berubah, penuh penyesalan yang dalam. Waktu itu aku marah. Semuanya gelap. Aku gak mikir. Napasnya mulai tidak teratur. Aku ambil golok. Aku tebas dia. Sekali, dua kali, sampai dia jatuh. Tangisnya pecah. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti menahan beban yang terlalu berat. Aku panik. Aku gak tahu harus gimana. Aku masukin ke karung. Suaranya semakin kecil, hampir seperti bisikan. Di belakang, Ibu Tun yang sudah sadar dan dibawa ke lokasi langsung menjerit histeris. Begitu mendengar pengakuan itu, suaranya pecah, penuh rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa warga mencoba menahannya, tapi dia terus menangis, memanggil nama anaknya. Aditya tidak menoleh. Dia kembali menatap ke bawah. Sejak itu, aku gak pernah tidur, katanya pelan. Setiap malam, dia datang tanpa kapola. Pawak, semua yang mendengar langsung merinding. Ternyata itu bukan hantu. Dia tersenyum pahit. Air matanya masih mengalir. Itu rasa bersalahku. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang, membuat suasana terasa semakin mencekam. Dan sebelum siapapun bisa bergerak atau mendekat, Aditya melompat. Tubuhnya jatuh ke bawah, menghilang dalam sekejap, ditelan arus sungai yang deras. Iha, teriak warga bersamaan. Beberapa orang langsung berlari turun, mencoba mengejar, tapi arus terlalu kuat. Air terus mengalir tanpa peduli, membawa semuanya pergi. Tidak ada yang bisa melihat lagi tubuh Aditya. Dia hilang begitu saja, seperti ditarik sesuatu ke dasar yang gelap. Sejak hari itu,
Desa Mojosari kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti sunyi yang menyimpan luka. Jembatan tua itu masih berdiri, tidak berubah. Tetap menjadi saksi bisu dari semua yang terjadi. Dan beberapa warga bersumpah masih melihat sosok tanpa kepala berjalan di sana. Saat malam, sosok itu menyeret karung. Langkahnya berat, seperti mengulang sesuatu yang tidak pernah selesai. Seolah membawa dosa yang tidak pernah benar-benar hilang. Sementara Ibu Tun harus hidup dengan kehilangan yang tidak terbayangkan. Suami dan anaknya hilang dalam waktu yang hampir bersamaan, meninggalkan ruang kosong yang tidak akan pernah terisi lagi. Dan Mojosari akhirnya belajar satu hal yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kadang yang paling menakutkan bukanlah makhluk gaib yang tidak terlihat, tapi manusia yang dikuasai oleh gelap dalam dirinya sendiri. Dan cerita pun tamat.